Pulau Bali adalah wajah Indonesia. Keindahan alam ragam budayanya menjadi daya tarik bagi dunia untuk menoleh ke arahnya. Bali menjadi tempat pertemuan warga dunia. Di balik itu, usaha warga lokal bertumbuh. Di antaranya mereka adalah para pengusaha muslim. Suka duka dalam memulai usaha tentu dirasakan. Pandemi pernah menjadi mimpi buruk yang nyata bagi mereka. Kini, usaha mereka bertumbuh kembali. Berikut kisah para pengusaha muslim di Bali yang tergabung sebagai pengamal Tarekat Qadiriyah Nasakobandiyah. Nama saya Ibu Sri. Saya kebetulan punya usaha, di mana usaha saya di bidang kuliner makanan. Jadi saya punya usaha warung makan di daerah Denpasar Barat, tepatnya di Jalan Teuku Umar, Denpasar Barat, nomor 19D. Kebetulan warung makan saya ini saya ambil dari nama saya sendiri, yaitu Pecel Yusri. Nama saya Iwan, sedang ada usaha travel agent lokal. Jadi bergerak di bidang pariwisata, rental mobil. Perkenalkan, nama saya Bu Ika. Saya pemilik FFB Collection. Nama usaha saya FFB Collection. Saya tinggal di Bali, di Jalan Pulau Batanta, Gang 7, nomor 46. Usaha ini yang saya rintis udah hampir 21 tahun. Saya merintis dari mulai nol sampai sekarang ini, sampai detik ini. Nama saya Bapak Hermanto, asal dari Kota Malang. Alhamdulillah sudah usaha di Bali. Usaha kita yaitu PT Sohibul Wafa Tour Travel, di mana kita bergerak dalam bidang umroh dan haji. Insya Allah seperti itu. Nama saya Gunawi. Ini nama usahanya Gebang Art Shop. Itu kita rintis mulai tahun 2000. Ini saya ngerintis bersama kakak saya dari dulu sampai sekarang. Kita rintis berdua, jalan berdua, dan jenis usahanya ini termasuk kerajinan tangan. Nama saya Hajah Supiani, tempat usaha di Singaraja, Bali. Namanya Rumah Makan Mana Lagi, dan saya memproduksi kacang mana lagi, Singaraja, Bali. Ya, perkenalan saya, nama saya Agus Haryanto. Ini di toko kami, yaitu toko Fandi Toys, yang menjual aneka macam mainan anak-anak, yang beralamat di Jalan Setiabudi, nomor 33, Denpasar, Bali. Saya memilih kuliner di bidang pecel karena memang dulu orang tua saya itu suka sekali dengan membuat masakan atau resep yang namanya sambal pecel. Dan berawal dari ibu saya yang pencetus atau pembuat sambal pecel itu, akhirnya saya meneruskan daripada ini ibu saya ya, dari pengalaman ibu saya. Jadi saya ikuti beliau, saya resep juga dari beliau, almarhumah ibu saya. Jadi saya sangat tertarik sekali untuk mengembangkan makanan yang namanya nasi pecel ini. Saya memilih usaha travel karena dulu saya bekas karyawan hotel. Setelah hotelnya tutup, pensiun, karena banyak klien saya, akhirnya punya pemikiran buka usaha travel. Kebetulan ada teman yang punya izin travel di Jakarta, dipindahkan ke Bali. Jadi saya yang ngurus itu sejak tahun 2007. Karena ini kebutuhan pakaian kayak gitu, yang setiap hari dipakai. Terus dalam jangka waktu berapa bulan kan rusak, jadi nanti beli lagi. Terus
menurut saya gini juga, kalau kita punya baju itu kan kadang kita punya 4 lemari ya. Kadang kita bawa pergi kemana-mana itu bisa satu koper kita bawa baju. Tapi kalau sepatu kan cuma 1 bisa dibawa, tas juga 1, nggak mungkin kita bawa tas 5 kan kayak gitu. Tapi kalau baju bisa kita bawa 20 setel, 10 setel. Jadi kayaknya menurut saya itu lebih ginilah usaha garment ini kayak gitu. Bisa menjangkau dengan cepat, terus penghasilannya juga lumayan. Saat itu saya ibadah haji reguler ikut pemerintah itu tahun 2015, dan di sana saya bisa merasakan gimana rasanya nikmatnya beribadah di rumahnya Allah, di Baitullah, di masjidnya Rasulullah di Madinah, bisa ziarah terus bersama Rasulullah. Akhirnya di benak saya itu berdoa sama Allah, ya Allah, bagaimana caranya jenengan untuk saya bisa sering kesini dengan membawa jamaah, dengan membimbing jamaah. Mungkin dari situ ya, karena itu memang dari hati yang paling dalam ya. Kita itu benar-benar berdoa, akhirnya sama Allah dijabah. Begitu saya pulang dari haji tahun 2015, alhamdulillah saya dilamar oleh salah satu travel kepada saya, terus ke rumah ngobrol, saya dimintain mau nggak jadi mitra kita. Akhirnya kita ya bismillah lah, dengan bismillah saya belajar menekun, akhirnya seperti ini, dan akhirnya berdiri punya travel sendiri dengan PT Soebul Wafatir Travel. Dulu itu istilahnya banyak bule-bule, senengannya barang-barang antik, barang-barang yang aneh lah, yang dikenal dulu itu seperti itu dulu. Mindset kita ke bule itu senengnya barang-barang yang aneh. Itu jadi kita dulu juga nggak serta-merta kita merintis usaha seperti ini. Kita merantau ke Bali, peluang usaha yang apa, ikut orang dulu, kerja ikut orang, belajar dulu, baru kita mulai usaha sendiri seperti itu. Awal-awal di samping untuk membantu perekonomian suami dan juga buat oleh-oleh bagi yang datang ke Singaraja Bali. Saya bikin kacang, di samping kacang saya buat ikan teri itu loh, yang kripsi yang ada tepungnya. Itu untuk oleh-oleh kalau orang ke Bali. Dulu pertamanya itu saya bukan mainan anak-anak. Pertama kesini jualan topi, top Bali pertama kalinya. Setelah itu keliling-keliling, setelah berjalannya waktu itu topi peminatnya kurang. Maksudnya kurang itu kan sekali beli mungkin nggak beli lagi. Sedangkan untuk mainan anak-anak itu kadang anak-anak ya, namanya anak-anak baru beli dah minta lagi, minta yang itu, macam variasinya juga lebih banyak mainan. Bali menjadi tuan rumah yang ramah bagi siapa saja. Dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, Bali menjadi tempat setara bagi masyarakat pendatang. Kita akan mendengar sendiri suka duka pengusaha Muslim di Bali. Tantangan saya sehingga menjadi seperti ini, semua orang pasti tidak semudah yang kita lihat seperti ini langsung jadi besar seperti ini, tidak. Tapi dari awalnya saya memang pertama kita membuat bumbu sambal pecel itu. Bumbu-bumbunya kita packing, kita titip-titipin ke toko-toko. Nah setelah terkenal di area Bali sini, saya berinisiatif untuk membuka makanan, yaitu nasi pecel. Tapi waktu itu saya awali dengan saya jualan di emperan toko. Di emperan toko di seputar Denpasar sini juga. Kemudian saya lanjutkan, saya bisa beli mobil lumayan bagus juga sih untuk usaha. Waktu itu mobil saya mobil Expas ya, second, tapi bisa saya gunakan untuk keliling untuk jualan nasi pecel. Nah dari mobil itu memang terkenalnya dari warung mobil, jadi saya sebutin warung mobil pecel Yusri. Nah dengan seiring waktu, alhamdulillah saya bisa sampai di sini, bisa menempati tempat seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih besar lagi. Tantangannya kan muncul setelah milenial ini, jadi semuanya serba online.
Contohnya kalau sekarang itu hotel reservasi, tiket reservasi, itu kita kalah sama yang online. Cuman kita modalkan kepercayaan aja dengan relasi-relasi saya yang lama. Jadi kalau ada teman mau ke sini, aku mau ke sini gini, tolong direct. Nah itu saya baru ini. Tapi sekarang ini saya lihat travel konvensional itu banyak yang berguguran kalah dengan online. Jadi kita cuma mengandalkan kepercayaan dengan teman-teman. Ya kita merintis itu sekarang kan udah 21 tahun ya, emang nggak mudah kita dari nol itu. Kalau awal-awal ya keliling kita ya sengsara dulu, panas-panas keliling kayak gitu. Kalau sekarang sih udah lumayan ya, udah nggak kemana-mana, udah ada hasilnya semua, terus banyak orang udah tahu kayak gitu kan. Jadi kayak gitulah. Saya sebagai seorang muslim ya, yang dari Jawa sangat bangga sekali bisa mempunyai usaha, apalagi ini kan berhubungan dengan agama ya. Karena di Bali itu kan minoritas ya. Tapi alhamdulillah kita berbaur dengan mereka, kita baik, toleransinya dari warga sini juga baik. Juga saya kan punya niatan, itu kasihan kalau orang-orang yang niatnya itu baik untuk ibadah suci di Mekah ketemu sama agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Mohon maaf, dari agennya mungkin kalau dari perusahaannya tanggung jawab, mungkin dari marketing yang tak berjawab, akhirnya banyak orang yang ibadah haji umroh itu yang kena tipu atau nggak diberangkatkan seperti itu. Tapi insya Allah dengan kita berdirinya PT Shuaibul Wafa, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani umat itu supaya mereka nyaman dalam ibadah, supaya tidak tertipu dengan orang. Bismillah, seperti itu sih niat kita dari awal. Tantangannya yang jelas ya persaingan. Jadi semenjak tahun 2006 2000 ke atas itu persaingan sangat tinggi. Jadi ada orang yang bersaing itu kadang mengejar harga murah dengan meninggalkan kualitas yang bagus. Jadi sebagian banyak tamu-tamu itu yang beralih sampai ke negara lain untuk mencari barang-barang seperti ini. Karena dari Indonesia juga mungkin awalnya itu sempat mengekspor barang-barang mentahnya seperti ke India, ke Bangladesh. Jadi di sana banyak orang usaha seperti ini juga. Dari tamu-tamu Eropa banyak yang ke sana juga. Jadi sempat menurun tahun-tahun segitu tamu-tamu Eropa untuk yang mencari kerajinan tangan, khususnya rotan. Tantangannya ya kalau kita ada karyawan yang resign, kita berusaha kerja keras ikut memproduksi ya. Kalau tantangan sih nggak ada deh, soalnya saya sendiri ya nggak ada rencana juga jualan mainan itu awal kalinya rantau ke sini ya cari kerja apa yang ada. Cuma kan saya dari Jawa itu biasa jualan, jadi lihat momen apa yang tepat di sini ya, yang sekiranya modal kecil bisa jalan, yaitu saya pilih mainan. Tentu Bali menjadi tempat baik siapa saja. Semua orang berkesempatan untuk maju di sini. Semua akan kembali kepada daya usaha mereka yang ingin maju. Pengusaha Muslim Bali menjadi potret betapa Islam juga bisa mewarnai kehidupan Bali yang kental akan peribadatan pemeluk agama Hindu.